Halo semua. Sebagian besar orang percaya bahwa semakin banyak berjalan kaki di usia 70-an, maka kesehatan akan semakin terjaga. Tapi, bagaimana jika saya beritahu bahwa para ahli sekarang justru memberikan peringatan tentang hal ini? Berjalan kaki memang cara yang bagus untuk tetap aktif. Tetapi, jika itu satu-satunya bentuk olahraga yang Anda lakukan, Anda mungkin membuat kesalahan yang justru mempercepat penuaan, bukannya memperlambatnya. Kenyataannya, seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan lebih dari sekedar berjalan untuk tetap kuat, menjaga keseimbangan, dan melindungi persendian. Terlalu mengandalkan berjalan kaki sambil mengabaikan bentuk gerakan penting lainnya justru bisa menyebabkan hilangnya massa otot, tekanan pada sendi, bahkan meningkatkan risiko jatuh. Itulah mengapa para ahli kini mengatakan bahwa setelah usia 70 tahun, Anda sebaiknya tidak hanya berjalan kaki, tetapi juga fokus pada 5 hal penting ini. Karena inilah rahasia sebenarnya untuk menjaga kekuatan, energi, dan kemandirian di usia senja. Dalam video ini kita akan mengupas 5 area utama yang harus Anda prioritaskan, alih-alih hanya berjalan kaki. Perubahan sederhana ini bisa meningkatkan mobilitas Anda, melindungi tulang, dan bahkan menambah tahun-tahun berkualitas dalam hidup Anda. 1. Melawan kehilangan otot. Berjalan kaki memang cara yang bagus untuk tetap bergerak. Tetapi jika hanya itu yang Anda lakukan, Anda bisa kehilangan massa otot seiring waktu. Setelah usia 70, sarkopenia, penurunan massa otot secara bertahap, menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kemandirian. Masalahnya, berjalan kaki saja tidak cukup untuk membangun otot. Aktivitas ini hanya melibatkan tubuh bagian bawah dan tidak memberikan resistensi yang dibutuhkan otot untuk tetap kuat. Itulah mengapa para ahli kini menekankan bahwa setelah usia 70, latihan kekuatan harus menjadi prioritas utama. Latihan ini secara langsung melawan kehilangan otot, meningkatkan keseimbangan, dan membuat Anda tetap kuat untuk menghindari cedera dan jatuh. Jika Anda masih bisa membawa tas belanjaan yang berat tanpa kesulitan, bangkit dari kursi tanpa menggunakan tangan, atau membuka tutup botol yang kencang dengan mudah, itu bertanda baik bahwa otot Anda masih bekerja dengan baik. Namun, jika Anda merasa tugas-tugas sederhana ini terasa lebih sulit dari biasanya, kemungkinan besar otot Anda mulai melemah secara bertahap meskipun Anda tidak menyadarinya. Latihan kekuatan tidak berarti harus mengangkat beban berat di pusat kebugaran. Latihan bisa sesederhana menggunakan karet elastis, melakukan squat dengan berat badan sendiri, push up di meja, atau mengangkat benda-benda di rumah. Kuncinya adalah progresif, yaitu menantang otot Anda sedikit demi sedikit agar tetap aktif dan terlibat. Manfaatnya melampaui batasan kekuatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa menjaga massa otot berhubungan langsung dengan harapan hidup yang lebih lama, mobilitas yang lebih baik, dan bahkan kesehatan otak yang meningkat. 2. Latih keseimbangan. Pencegahan jatuh yang sederhana. Berjalan kaki memang membuat Anda bergerak, tetapi tidak selalu meningkatkan keseimbangan. Dan ini adalah hal yang kebanyakan orang tidak sadari sampai terlambat. Setelah usia 70, mencegah jatuh menjadi salah satu aspek terpenting untuk tetap sehat dan mandiri. Anda mungkin berpikir, saya sudah berjalan seumur hidup, jadi keseimbangan saya pasti baik-baik saja. Tapi, keseimbangan bukanlah sesuatu yang tetap kuat secara otomatis. Itu adalah kemampuan yang menurun secara bertahap jika tidak dilatih. Berjalan kaki tidak menantang otot-otot penstabil kecil di kaki, pergelangan kaki, dan inti tubuh atau core, seperti yang dilakukan oleh latihan keseimbangan khusus. Coba pikirkan kapan terakhir kali Anda berdiri dengan satu kaki saat memakai kaos kaki, atau mencoba meraih sesuatu di rak tinggi. Apakah Anda merasa stabil, atau harus berpegangan pada sesuatu? Banyak orang tidak menyadari bahwa keseimbangan mereka menurun sampai mereka hampir jatuh. Latihan keseimbangan tidak memerlukan peralatan khusus. Gerakan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki, berjalan lurus dengan menempatkan tumit di depan jari kaki, atau mempraktikkan pergeseran berat badan yang terkontrol, dapat secara dramatis meningkatkan kestabilan Anda. Manfaatnya melampaui sekedar menghindari jatuh. Keseimbangan yang lebih baik berarti postur yang lebih baik, refleks yang lebih kuat, dan koordinasi yang lebih baik. Membuat setiap gerakan terasa lebih mudah dan terkontrol. 3. Latihan fleksibilitas dan mobilitas, menjaga sendi tetap sehat. Berjalan kaki memang menjaga kaki Anda bergerak, tetapi tidak banyak membantu kelenturan tubuh. Dan ini menjadi sangat penting setelah usia 70. Seiring waktu, sendi Anda menjadi lebih kaku,
ruang gerak berkurang, dan gerakan yang dulunya mudah bisa terasa terbatas. Jika Anda pernah menyadari bahwa memutar kepala terasa lebih kencang dari sebelumnya, atau membungkuk untuk mengikat tali sepatu tidak semudah dulu, itu adalah tanda bahwa fleksibilitas Anda menurun. Dan saat mobilitas Anda berkurang, kemandirian Anda juga ikut berkurang. Latihan mobilitas dan peregangan ringan dapat membantu menjaga sendi Anda tetap lentur. Gerakannya tidak perlu rumit. Aktivitas sederhana seperti putaran leher, putaran bahu, peregangan lutut ke dada, atau putaran pergelangan kaki membantu menjaga sendi tetap terlumasi dan bebas rasa sakit. 4. Latihan core dan postur, melindungi tulang belakang. Berjalan kaki memang menjaga kaki Anda bergerak, tetapi tidak banyak membantu kekuatan core atau otot inti, atau postur. Dan keduanya sangat penting setelah usia 70. Core yang kuat bukan hanya tentang perut rata, tetapi juga tentang menjaga kestabilan, mencegah sakit punggung, dan memastikan tulang belakang Anda tetap lurus saat bergerak. Jika core Anda lemah, Anda mungkin mulai merasakan ketidaknyamanan pada punggung bagian bawah, masalah keseimbangan, atau cenderung membungkuk saat berjalan. Semua ini dapat meningkatkan risiko jatuh dan tegangan sendi. Latihan core tidak memerlukan peralatan khusus. Gerakan sederhana seperti berdiri tegak menempel pada dinding atau mengaktifasi otot perut bagian bawah saat duduk dapat mengaktifasi otot penstabil yang menjaga tulang belakang Anda lurus. Manfaatnya melampaui postur. Core yang kuat berarti keseimbangan yang lebih baik, mengurangi tegangan sendi, dan bahkan meningkatkan pernapasan. 5. Perlindungan sendi dan gerakan low impact. Berjalan kaki memang cara yang bagus untuk tetap aktif, tetapi jika itu satu-satunya bentuk gerakan Anda, ia dapat memberi tekanan yang tidak perlu pada persendian, terutama setelah usia 70. Seiring bertambahnya usia, tulang rawan menipis, cairan sendi berkurang, dan penyerapan guncangan menjadi kurang efisien. Inilah mengapa banyak orang mulai merasakan lutut kaku, pinggul pegal, atau ketidaknyamanan di kaki, meskipun mereka aktif sepanjang hidup. Masalahnya bukan pada berjalan kakinya, tetapi pada kenyataan bahwa aktivitas itu sendiri tidak memberikan dukungan sendi yang dibutuhkan tubuh Anda. Berjalan kaki bisa memperburuknya karena melibatkan dampak berulang pada sendi yang sama. Itulah mengapa para ahli kini menekankan bahwa setelah usia 70, Anda perlu lebih banyak fokus pada gerakan low impact yang memperkuat dan melindungi sendi Anda. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda selesai berjalan jauh? Apakah Anda merasa bertenaga dan bebas rasa sakit? Atau Anda merasakan nyeri pada sendi, kekakuan, atau ketidaknyamanan yang berlama-lama? Jika berjalan kaki membuat Anda merasa pegal, itu bisa menjadi tanda bahwa sendi Anda membutuhkan dukungan yang berbeda. Gerakan ramah sendi meliputi aktivitas seperti berenang, bersepeda santai, yoga ringan, atau tai chi. Aktivitas ini membantu meningkatkan aliran darah ke sendi, melumasi sendi, dan memperkuat otot-otot di sekitarnya tanpa memberikan tekanan berlebihan pada area sensitif. Sebagai kesimpulan, mari kita renungkan kembali 5 prioritas ini. Jika Anda hanya mengandalkan berjalan kaki untuk berolahraga, Anda mungkin tidak menyadari betapa tubuh Anda membutuhkan lebih dari sekedar langkah untuk tetap kuat, lincah, dan bebas rasa sakit setelah usia 70. Fokus Anda harus bergeser ke arah melindungi massa otot dengan latihan kekuatan, meningkatkan keseimbangan, menambah fleksibilitas, memperkuat core, dan memperbaiki postur. Inilah hal-hal yang benar-benar akan membuat Anda tetap aktif dan mandiri selama bertahun-tahun yang akan datang. Banyak orang berpikir bahwa penuaan berarti harus melambat, tetapi kenyataannya tubuh Anda masih mampu berkembang di usia berapapun. Kuncinya adalah memulai sekarang. Penurunan otot, keseimbangan, dan kesehatan sendi tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi secara bertahap, dan kabar baiknya, Anda punya kekuatan untuk memperlambatnya atau bahkan membalikannya.